Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramin, ma'asyiral hadirin wal hadirat, jamaah Majelis Taklim Al-Basirah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, sampai hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melaksanakan salah satu kewajiban agama, yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita, merahmati kita, melindungi kita, dan juga mensukseskan segala hal yang kita harapkan dan kita cita-citakan. Allahumma amin. Pagi hari ini masih seperti yang kemarin kita membahas, yaitu terkait adab atau tata sopan santun di dalam al-muasyarah bainal mar'i wa zaujatih, antara seorang suami dengan istrinya, atau juga bisa antara calon suami dan calon istrinya sejak dari awal pernikahan dilanjut dengan kehidupan berumah tangga. Kemarin ada beberapa hal di dalam kitab ini disebutkan, salah satu adabnya itu terdiri dari ithnai asyarah, yaitu 12 masalah tata cara. Sekarang kita menginjak pada ar-rabi'u, yang keempat, gitu. Anjuda ibaha wa yumazihaha. Anjuda ibaha, hendaklah mengajak untuk bermain, wa yumazihaha, dan bercanda. Jadi suami itu dianjurkan untuk mengajak istrinya bermain dan bercanda. Ya mungkin kalau kita ngobrol, ya, bergurau gitu ya, ngobrol kemana, di rumah, atau juga dalam bepergian bermain. Kalau Nabi Muhammad SAW pernah mengajak Siti Aisyah itu bermain lomba lari, pernah, begitu ya. Nah, tapi kita di Indonesia ini mungkin tidak harus mengajak istrinya lomba lari. Banyak yang kita lakukan, ya bisa kita lakukan. Kalau olahraga, jenis olahraga, bisa saja misalnya di dekat rumah kita ini ada tanah lapang, ya kita ada jalan-jalan, jalan kaki maksudnya, ya jalan kaki, jalan sehat, nah, gitu. Boleh apa tidak boleh? Boleh, dianjurkan. Atau juga kalau zaman sekarang ada permainan di rumah tangga semacam pingpong misalnya, kan bisa dilakukan, ya. Nah, kemudian ada badminton, atau mungkin semacam voli tapi berdua dengan bola yang ringan. Bila mana ini bolanya seperti bola plastik gitu ya, kan bisa. Yang penting punya istri itu boleh dan dianjurkan diajak main bersama gitu. Tapi kalau sudah usianya agak sepuh gitu, saya ini sekarang 60 tahun, tidak mungkin main volley, itu tidak mungkin ya. Ya main tebak-tebakan barangkali begitu. Intinya mengajak istri untuk bermain dan bercanda, ini adalah anjuran. Kenapa? Karena dengan bermain dan bercanda itu menyebabkan hubungan suami istri semakin rapat, semakin akrab gitu ya, nggak ada kesenjangan. Kalau pengalaman saya pribadi, kadang-kadang begini, saya ini sengaja ya mengajak istri, apa ya yang sekarang, ayo wisata kuliner. Wisata kuliner, kadang bukan wisata kuliner itu ke tempat yang istimewa, enggak.
Pernah juga saya mengajak istri saya, padahal istri saya ini sudah makan, ditanya begitu. Nah, sudah makan malam ini, karena masak sendiri gitu. Kemudian saya kepingin makan di luar, tapi minta ditemani istri. Nah, ini saya bilang, ayo kita keliling aja di Singosari. Siapa ngerti nanti di warung-warung kecil atau tenda-tenda itu ada yang saya senangi. Jalanlah kita keliling Singosari, putar-putar sampai menemukan yang namanya tahu campur. Ya sudah. Nah, saya beli tahu campur, makannya bukan di warung, makannya di dalam mobil. Begitu. Nah, ditemani sama istri. Ya, seperti gini-gini namanya yudaib dan yumazi. Cak ngobrol, cak main. Jadi tidak harus yang berat-berat, enggak. Ya, sesuatu yang ringan ini boleh dilakukan dan ini menjadi sunnah. Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Waqad sabaqa alaihi salam Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan dulu ini lanjutannya, sabaqa mengajak lombahlah alaihi salatu wasallam, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Siti Aisyah diajak apa? Lomba. Kalau di dalam hadis lain lomba lari. Ya lari kecil tentunya ya. Wa kana yudaibu nisa'ahu sallallahu alaihi wasallam. Dan konon Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengajak bermain atau bercanda, bergurau dengan para istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Jabir, maaf, qala li Jabirin, berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Jabir, halla bikron tulaibuha wa tulaibuka. Begini nih, Sayyidina Jabir itu mau menikah, ternyata yang dipilih adalah seorang janda. Ini pilihan Sayyidina Jabir. Alasannya begini, Sayyidina Jabir itu punya ibu dan punya adik gitu, perempuan. Nah, Sayyidina Jabir ini selama ini merawat ibunya dan merawat adiknya. Nah, kalau nanti beliau mengambil istri yang masih muda, khawatirnya saling cemburu, begitu. Jadi beliau memilih istri yang dewasa, yang bisa diajak berembuk bagaimana caranya merawat ibunya dan merawat juga ya adiknya, sehingga tidak terjadi salah paham, mencari yang lebih dewasa, begitu. Tapi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam justru ditanya, hal bikron, hai Jabir, kenapa kamu tidak menikah dengan gadis saja? Tulaibuha, yang engkau bisa mengajaknya bercanda gurau, wa tulaibuka, dan juga istrimu itu bisa mengajak engkau bercanda, begitu maksudnya. Wadzalika ayyakuna biqadrin wala yambasitu fir riayati ila antasquta haibatuhu bil kulliyati indal mar'ati. Saya jadi memilih istri yang bisa diajak bercanda begitu. Nah, tapi bercandanya seorang suami itu wadzalika, itu ayakuna zalika biqadarin, atau biqadrin. Hal itu haruslah ada ukurannya. Tidak boleh asal-asalan bercanda. Sekira apa? Wala yambasitu fir riayati, jangan sampai memperlebar, memperluas, membebaskan firriayati dalam percandaan itu ila antas kuto haibatuhu, sampai jatuhlah kewibawaannya bil kulliyati secara menyeluruh indal mar'ati, di hadapan wanita, maksudnya istrinya. Ini juga tidak bagus ya. Jadi kalau ada suami yang terlalu luas, terlalu bebas, sehingga terjadi perdebatan-perdebatan di dalam percandaan, sehingga haibahnya, wibawanya seorang suami itu nggak ada sama sekali di depan istri, juga tidak bagus, tidak baik, gitu ya. Haruslah apa? Ya bercanda, tapi sekira percandaannya itu masih
apa? Dalam koridor kewibawaan suami ini sebagai kepala rumah tangga masih ada dan terwujud begitu. Bal yang bagi ayat sudah tariqal iktisad. Dan hendaklah suami itu menyederhanakan, gitu ya, menyengaja dengan tata cara yang sedang, tidak terlalu lebay kata orang sekarang ya, tidak terlalu berlebih-lebihan, tapi juga tidak terlalu pelit untuk bercanda dengan istri. Waqat rawaina, kami riwayatkan an Umar, dari Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, annahu, bahwasanya suatu saat ini tatkala Sayyidina Umar menjadi khalifah, annahu, bahwasanya ataba ala ba'di umalihi, beliau sedang memarahi sebagian dari pekerjanya, yaitu pegawainya maksudnya. Fakallamathu imra'atu Umar, tapi kemudian dicelatu katanya orang sekarang ya, istrinya itu ikut bicara kepada Sayyidina Umar fihi, di dalam masalah itu, misalnya protes istrinya. Faqalat, dan istrinya Sayyidina Umar mengatakan, ya Amirul Mukminin, wahai Khalifah Amirul Mukminin, fima wajadta alaihi, apa sih yang kamu dapati dari pekerja ini, kok engkau marahin gitu ya? Kenapa sih kok kamu marahin, ada apa? Ini karena bukan urusan istri, ini urusan kekhalifahan, kepemimpinan negara, gitu ya, dengan umal atau pegawai. Begini, ini bukan urusan rumah tangga. Kok kenapa istrinya Sayyidina Umar ini ikut campur, barangkali begitu ya. Maka Sayyidina Umar justru marah, ya aduwatullah, maka dikatakan kamu ini seperti musuhnya Allah. Begitu ya marahnya Sayyidina Umar kepada istrinya. Wa fima anti wa hadza, dan apa hubungannya engkau dengan umal atau pekerja pegawai ini, apa hubunganmu? Kan gak ada hubungannya. Itu. Innama anti lu'batun yal'abu biki thumma tutrokin. Sesungguhnya engkau ini ibarat hiburan. Maksudnya istri itu adalah hiburan bagi suaminya. Yal'abu biki, yang suami itu bisa bercanda denganmu ya, atau dengannya. Cuma tutrokin, kemudian kamu ditinggal di rumah. Maksudnya kamu nggak penting-penting amat untuk ikut cawe-cawe urusan pekerjaan suami. Apalagi yang diurus oleh Sayyidina Umar bin Khattab ini adalah pegawai laki-laki, nggak ada kaitannya sama kamu, nggak usah ikut deh, begitu ya. Nah, ini apa? Wibawa seorang suami harus tetap dijaga, walaupun ini tetap suami itu penting ya untuk mengajak bercanda, bergurau dengan istrinya, tapi harus ada batasan. Sama sebenarnya antara orang tua dan anak, apalagi hidup di zaman sekarang ya. Orang tua itu hendaklah jangan kaku-kaku kepada anaknya. Ya anaknya diajak bicara, anaknya diajak tafahum, saling pengertian, anaknya diajak bercanda, anaknya diajak main, gitu ya. Tapi jangan sampai berlebihan, terutama kepada anak yang sudah remaja. Misalnya, kalau anaknya masih balita, ya, maka bolehlah. Ini dan sering terjadi di kalangan orang-orang Indonesia ini ya. Anaknya disuruh naik di punggungnya, bapaknya jalan seperti kuda-kudaan, kan biasa itu ya. Kalau anaknya masih TK gitu ya, atau sebelum TK. Tapi kalau sudah punya anak remaja, usia kelas 1 SMP, bapak tidak boleh. Ayo nak, kamu duduk seperti zaman kecilku dulu. Ayo duduk di punggung bapakmu sini. Tidak boleh. Ini akan apa? Menghilangkan wibawa seorang ayah terhadap anaknya. Sehingga zaman sekarang ini karena ada sebagian orang tua yang tidak punya wibawa di depan anak-anaknya, maka sering kita dengarkan kejadian ada anak memukul bapaknya, ya, ada anak yang mendorong menjatuhkan ibunya. Kenapa?
karena bapak dan ibunya sebagai orang tua tidak bisa menjaga kewibawaan dirinya di hadapan nah akhirnya berbahaya hingga anaknya menjadi anak yang durhaka. Naudzubillah min dzalik. Untuk itu mari kita sebagai suami, jadi suami ya, hendaklah tetap melaksanakan sunnah Nabi. Apa itu? Mengajak bercanda, berbicara dengan istrinya, tapi tidak berlebih-lebihan. Kata orang sekarang, jangan sampai lebay, gitu ya. Demikian juga kita yang menjadi seorang bapak, gitu ya. Jangan sampai kita ini memberikan peluang kepada anak-anak kita untuk berbuat kurang ajar gara-gara apa? Kita tidak bisa menjaga wibawa kita. Adapun ibu-ibu sebagai istri, hendaklah ibu-ibu tetap yang mengajak bercanda dengan suaminya, dengan anaknya, tapi pada batasan-batasan tertentu. Tidak boleh ikut campur dalam urusan pekerjaan suami, terutama yang berkaitan dengan pegawai-pegawai laki di kantornya atau di tempat pekerjaannya. Ya, begitu saling menghormati. Mudah-mudahan manfaat. Adza wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.